Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Retagugu dengan NIM C1 CM020071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pengambilan sampel, di mana pembahasan yang akan saya bahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian teknik pengumpulan sampel. Yang kedua, tujuan teknik pengumpulan sampel. Yang ketiga, jenis-jenis teknik pengumpulan sampel. Dan yang terakhir, langkah teknik pengumpulan sampel. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teknik pengumpulan sampel. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara mengambil sampel untuk menduga keadaan suatu populasi sampel dalam hal ini merupakan sebagian dari populasi di dalam penelitian. Sebagai penjelas, populasi merupakan keseluruhan objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang bisa mewakili. Nah, teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau disebut juga dengan probability sampling, dan sampel non-acak atau non-random sampling yang disebut juga dengan non-probability sampling. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai tujuan teknik pengambilan sampel. Nah, tujuan dari survei sampling adalah untuk mengadakan estimasi dan menguji hipotesis tentang parameter populasi dengan menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari sampel. Keterangan yang diperoleh dapat dikuasai dan tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, jumlah unit sampling yang dimasukkan dalam sampel. Yang kedua, teknik yang digunakan dalam memilih sampel. Nah, untuk pembahasan materi yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis teknik pengumpulan sampel. Nah, teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, kita masuk yang ke pertama, probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah probabilitas atau teknik penarikan sampel, di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Nah, probability sampling ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Nah, teknik pengambilan sampel acak sederhana ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menjelaskan bahwa semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Nah, untuk yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau disebut juga dengan systematic random sampling. Nah, tipe kedua adalah sampel acak secara sistematis sesuai dengan pola tertentu. Nah, yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau disebut juga dengan stratified random sampling. Nah, teknik pengambilan jenis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan anggota populasi sesuai dengan tingkatan tertentu, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau disebut juga dengan cluster random sampling. Nah, teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan berdasarkan kelompok suatu wilayah dari populasi penelitian. Nah, yang terakhir yaitu area sampling atau disebut juga dengan multi-stage sampling. Teknik multi-stage sampling adalah penggabungan antara beberapa metode sampling secara bersamaan dengan tujuan supaya efektif dan efisien. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu terdapat non-probability sampling. Nah, non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan kaidah-kaidah probabilitas. Nah, teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.
Nah, yang kedua yaitu snowball sampling. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Nah, yang ketiga, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidensial. Nah, yang keempat, kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dahulu. Nah, yang kelima, yaitu teknik sampel jenuh. Nah, teknik pengambilan sampel jenuh adalah menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Nah, yang terakhir, sampling sistematis atau systematic sampling. Nah, teknik sampling sistematis dilakukan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Nah, selanjutnya, itu kita masuk mengenai langkah teknik pengambilan sampel. Ini materi yang terakhir, yaitu kita masuk, menurut Dallon, tahun 1981, beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam seorang peneliti dalam menentukan sampel, yaitu yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu langkah pokok bagi suatu penelitian karena tujuan penelitian tersebut merupakan arah untuk elemen-elemen yang lain dari penelitian. Nah, yang kedua, mencari data akurat unit populasi. Data populasi di dalam penelitian tersebut harus dibatasi secara jelas. Nah, yang ketiga, menentukan jenis data. Jenis data yang akan dikumpulkan dari suatu penelitian harus dirumuskan secara jelas. Yang keempat, menentukan teknik pengambilan sampel. Penentuan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam pengambilan sampel dengan sendirinya akan tergantung dari tujuan penelitian dan sifat-sifat populasi. Nah, yang kelima, menentukan besarnya sampel. Meskipun besar atau kecilnya sampel belum menjamin representatif atau tidaknya suatu sampel, tetapi menentukan besarnya sampel dapat merupakan langkah penting dalam pengambilan sampel. Yang keenam, menentukan jumlah sampel yang memadai. Sebelum menentukan sampel yang diperlukan, terlebih dahulu akan ditentukan unit yang akan menjadi anggota populasi. Nah, dari materi yang saya simpulkan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara mengambil sampel untuk menduga keadaan suatu populasi. Teknik sampling itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel acak atau random sampling atau disebut juga dengan probability sampling, serta sampel non-acak atau non-random sampling yang disebut juga dengan non-probability sampling. Nah, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.